Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kurniawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Saya ambil dari usaha PP Smoothie and Coffee. Yang pertama itu bisnis description. Yang pertama itu business description. Business description itu ada 4. Yang pertama latar belakang. Yang kedua analisa design thinking. Yang ketiga analisa further first. Dan yang kelima analisa SWOT berbasis pastel. Dan value gain. Kita masuk kepada latar belakang. PP Smoothie and Coffee didirikan sebagai usaha yang bergerak di bidang food and beverage untuk memenuhi kebutuhan akan minuman dan makanan yang bersih, higienis, serta memiliki komposisi gizi yang lengkap bagi masyarakat khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai strategi utama, PP Smoothie and Coffee menggunakan market development strategi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah direncanakan, yaitu melakukan pengembangan pasar dengan perluasan target pasar. Targetnya yaitu ke karyawan, penumpang di bandara, penjemputan penumpang bandara. Untuk analisa desain tinggi sebagai usaha makanan dan minuman, maka perlu disusun perencanaan strategi dalam menyelenggarakan bisnisnya di bidang minuman, makanan sesuai dengan visi dan misi. Dan tujuan yang sudah diterapkan, bisnis PP Smoothie dan Kopi adalah melayani permintaan makanan dan minuman siap saji sesuai dengan yang diperlukan karyawan dan penumpang. Memilih bahan baku yang berkualitas dan juga owner akan melakukan pemenuhan bahan baku. Pemenuhan secara rutinitas, yaitu setiap harinya agar dapat menjaga kualitas produk yang akan dinikmati oleh masyarakat. Kita masuk kepada Fifth Force. Analisa Fifth Forces bertujuan untuk mengetahui posisi daya saing usaha minuman dan makanan pada 5 elemen persaing perusahaan. Analisis ini sangat penting. Kenapa? Karena mengetahui sejauh mana pengaruh PP Smoothie and Coffee di bandara dalam persaingan. Terutama jika usaha minuman ingin menguatkan posisinya dan mengidentifikasi faktor yang menjadikan berhasil dalam menghadapi persaingan usaha minuman dan di bandara. Adapun yang menjadi kekuatan dalam analisa Fifth Force yaitu ada 5. Yang pertama itu kekuatan dari pemasok. Untuk sebuah usaha dan makanan dan minuman, bahwa bahan baku yang digunakan untuk memproduksi makanan, minuman yang dijual merupakan bahan-bahan yang banyak beredar di pasar. Sehingga kenapa? Relatif mudah untuk didapatkan. Sehingga daya tawar-menawar dari pemasok cenderung rendah. Yang menjadi pemasok bahan PP Smoothie
and kopi seperti kopi, es batu, aroma, bubuk smoothie, dan teh. Dan yang kedua kita masuk kepada kekuatan pembeli. Karena banyaknya penyediaan makanan dan minuman yang tawar-menawar berbagai macam rasa, makanan dan minuman yang ditawarkan kepada konsumen. Maka kekuatan tawar-menawar konsumen itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha. Yang ketiga itu ancaman pengganti. Jenis usaha pepes smoothie and coffee adalah usaha yang menyajikan makanan dan minuman jadi serta memiliki fungsi. Fungsinya apa? Penghilang rasa lapar. Terdapat banyak sekali substitusi untuk jenis makanan ini. Yang pertama itu restoran, kafe, serta depot. Selain penyediaan jasa lain, bahan makanan dan minuman yang dijual di supermarket, yang untuk dimasak di rumah, bisa dianggap sebagai substitusi. Yang keempat, yaitu ancaman pendatang baru. Jenis bisnis yang dijalankan oleh PP Smoothie and Coffee adalah sebuah bisnis yang sangat mudah untuk dimasuki oleh siapapun, sehingga hal ini menjadi tambah sekali kelemahan dari usaha ini. Kita dapat dengan mudah mendirikan usaha, namun demikian juga orang lain. Contoh pendatang baru seperti kantin restoran yang berdiri di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, di mana dengan semakin banyaknya pendatang baru, dalam bisnis ini menandakan bahwa ancaman ini memiliki posisi yang sangat kuat dalam bisnis makanan dan minuman. Kita masuk kepada yang kelima, rivalisasi antara kompetitor. Pepes Smoothie dan Kopi memiliki beberapa kompetitor dalam industri. Yang sama yaitu kantin bandara, yang sama-sama menjual makanan siap saji, minuman segar, dan makanan ringan. Untuk memperkuat daya saing dengan kompetitor secara terdekat atau secara khusus, Pepes Smoothie and Coffee harus bisa konsisten terhadap kualitas rasa, makanan, dan pelayanan yang diberikan oleh konsumen agar lebih baik dengan kompetitor, dan tentunya tersebut akan menguatkan posisi usaha Pepes Smoothie and Coffee dari pesaing pada skala lokal. Kita masuk kepada analisa SWOT berbasis Pascal and Value Can. Yang pertama kita ini bahas analisa Pascal dulu. Pada analisa ini akan dicari faktor yang dapat mempengaruhi jalan usaha minuman di lingkungan politik, lalu lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, dan teknologi. Yang pertama itu lingkungan politik. Dalam mendirikan sebuah industri, faktor politik dari negara di mana industri itu akan didirikan adalah salah satu aspek penting yang perlu diperhitungkan. Yang kedua itu, yaitu kondisi ekonomi yang sangat menentu. Dikarenakan sebagai dampak resesi dalam inflasi di tahun 2003 membuat ekonomi goyah, sehingga daya beli masyarakat menurun dan trafik di bandara mengalami penurunan. Lalu untuk lingkungan sosial, dari segi faktor sosial, usaha ini tidak mengalami masalah yang berarti sebab minuman bukanlah sebuah jenis usaha baru di Indonesia. Jadi tidak perlu dilakukan penyesuaian. Dan untuk yang kelima yaitu teknologi. Faktor teknologi juga dapat memegang peran penting dalam usaha ini. Kenapa? Karena pengguna teknologi baru
yang hanya terbatas pada cara penyajian, yaitu menggunakan food container yang kedap udara dan air, serta bisa dimasukkan ke dalam microwave. Dan alat pembuatannya itu menggunakan alat masak yang berbahan dasar keramik titanium, sehingga pembuatan lebih tahan lama dan tidak melekat dan lebih sehat. Sebab kenapa tidak menimbulkan kerak. Kita langsung kepada value can. Aktivasi yang ada di PP Smoothie and Coffee terbagi menjadi dua, yaitu pertama aktivitas utama, aktivitas pendukung. Yang kedua, aktivitas utama yaitu aktivitas yang berhubungan secara langsung dengan proses bisnis yang terdiri dari logistik masuk, logistik keluar, dan pemasaran dan pelayanan. Untuk aktivitas pendukung dalam usaha PP Smoothie Coffee yang terdiri dari infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pembeli. Kita masuk kepada bab kedua, yaitu ada 4. Yang pertama itu PCN dan misi, yang kedua itu goal, yang ketiga itu sasaran dan strategi, dan yang keempat itu model bisnis, model canvas atau yang disingkat DMC. Kita langsung kepada PP Smoothie and Coffee. Kita masuk kepada visi and misi. Visi PP Smoothie and Coffee yaitu menjadikan makanan dan minuman terpercaya dan harapan pelanggan untuk menghasilkan kepuasan rasa, memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk misinya, PP Smoothie and Coffee untuk menggapai visi yang telah dibuat, yang pertama itu meningkatkan profesionalisme dalam bekerja dan produktivitas efisien dalam bekerja. Dan yang ketiga itu ketepatan waktu dalam pembuatan makanan dan minuman. Dan yang keempat itu memberikan pelayanan prima. Dan yang kelima itu penyediaan makanan yang berkualitas dan harga terjangkau. Dan kita masuk kepada goal. PP Smoothie dan Kopi mempunyai 3 goal. Yang pertama itu tujuan jangka pendek, yang kedua itu tujuan jangka menengah, yang ketiga itu tujuan jangka panjang. Apa tujuan jangka pendeknya PP Smoothie and Coffee? Yang pertama itu mencapai pertumbuhan penjualan melebihi 10% dari tahun pertama. Mendapatkan respon positif konsumen, mencapai efisien kerja dan bahan baku, yaitu meminimalisasi bahan baku yang terbuang. Dan untuk tujuan jangka menengah, meningkatkan mutu dan variasi produk menjadi lebih dari 30 menu dan memiliki penjualan yang stabil. Untuk jangka panjangnya itu memiliki konsumen yang royal karena konsumen yang menjual produk, servis dari penjual akan memberikan nilai plus dari konsumen. Konsumen yang royal seperti melakukan pembelian berulang-ulang suatu produk, merekomendasikan produk kepada teman, sahabat, dan keluarga. Dan untuk sasaran dan strategi, PP Smoothie mempunyai 4 strategi dan sasaran. Yang pertama itu makanan berat, seperti nasi
goreng, nasi lemak, dan nasi putih. Dan yang kedua itu minuman seperti kopi, teh panas, es smoothie, varian rasa. Dan yang ketiga itu aneka kue basah seperti kue lupis, kue putu mayang mochi, dan risoles mayo. Dan yang keempat itu aneka makanan ringan seperti snack, bakpao, biskuit. Dan kita masuk kepada bisnis model kanvas atau yang kita singkat BMC. Ada beberapa bisnis model kanvas. Yang pertama itu kayak partner, pedagang raw material. Yang kedua itu pedagang pasar, tokoh plastik dan kemasan. Dan yang keempat itu supplier es batu. Dan yang kelima itu toko isi ulang air mineral. Dan yang kelima itu promosi media sosial. 6 ke ini key partner itu sangat penting. Karena kenapa? Karena untuk memajukan PP Smoothie and Coffee yaitu memerlukan 6 faktor ini. Dan kita masuk kepada aktivitas. Tampilan makanannya itu menarik. Lalu tata makanan yang dibuat bersih dan kreatif. Dan yang ketiga itu tampilan minuman menarik. Dan ketiga poin ini dari kayak activities itu sangat penting. Karena kenapa? Karena ketiga ini konsumen akan tertarik kepada makanan ini. Makanan yang tertarik, makanan yang bersih, makanan yang kreatif, dan tampilan minuman yang menarik. Dan kita masuk kepada value proposition. Yang pertama itu rasanya enak, harga terjangkau, menu bervariasi, dan yang keempat solusi bagi orang yang ingin praktis. Dan yang kelima pelayanan yang baik. Ini sangat penting. Karena kenapa? Konsumen itu ingin mendapatkan rasa yang enak, harga terjangkau, menu bervariasi, solusi bagi orang yang ingin praktis, dan pelayanan yang baik. Itu 5 poin customer yang disenangi oleh customer. Lalu kita masuk kepada customer relation management. Yang satu itu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Dan yang kedua menciptakan pelayanan prima. Karena kenapa? Kita menciptakan pelayanan prima, maka customer itu akan berbilang kepada tetangganya atau saudaranya. Karena di PP Smoothie and Coffee adalah dia memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima, dan menjadikan kesan yang terbaik oleh customer. Dan kita masuk kepada customer segment, yaitu penumpang bandara, karyawan bandara, dan penjemputan penumpang karyawan bandara. Customer ini yaitu yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan kita masuk kepada case resources, yaitu karyawan, peralatan masak, dan peralatan pembuatan minuman, perlengkapan. Ini faktor 4 tersebut ini sangat penting yang ada di perusahaan PP Smoothie and Coffee. Lalu yuk kita masuk kepada channel. Mau kemana kita channelnya? Kita mau kemana ini? PP Smoothie itu kita advertising kan atau kita pengiklankannya kemana? Yang pertama itu kita ke Instagram, Facebook untuk mempromosikan brand dan smoothie. Lalu di WhatsApp kita kirim ke grup WhatsApp. Itu salah satu sasaran channelnya PP Smoothie and Coffee. Kita masuk kepada cost struktur. Yang pertama itu ada biaya produksi, biaya distribusi, biaya transportasi, biaya promosi, dan biaya penyewa lahan, dan biaya listrik. 6 faktor ini
yaitu biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh PP Smoothie and Coffee. Lalu kita masuk kepada revenue stream, pendapatan dari setiap penumpang, lalu pendapatan dari karyawan, lalu pendapatan dari penjemputan penumpang. Tiga faktor ini yang akan menjadi value, yang akan menjadi laba, yang akan menjadi keuntungan, yaitu dari pendatang dari setiap penumpang bandara, karyawan bandara, dan penjemputan karyawan bandara. Dan terima kasih kepada pendengar yang telah mendengarkan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata atau sambutan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.